Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Kita lanjutkan kajian ulumul Quran kita pada pembahasan al-muhkam wal mutasyabih fil Quran. Al-muhkam dan al-mutasyabih dalam Al-Quran. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan baca ayat-ayat berikut dan ambil pelajaran darinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Quran surah Hud ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra. Kitab yang ayat-ayatnya muhkamat, tersusun rapi, kemudian dijelaskan dengan rinci, yang turun dari sisi zat yang maha bijaksana, lagi maha memberitahu. Hakimin khabir. Maha bijaksana, lagi maha memberitahu. Kemudian ayat kedua, Quran surah Az-Zumar ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masaniya taqsya'irru min. Ayat ini potongan ya. Kitaban mutasyabihan masani. Allah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan berupa Al-Quran yang ayat-ayatnya mutasyabihat, serupa satu dengan yang lain dan berulang-ulang. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Diskursus tentang ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat dalam Al-Quran masih sering diperdebatkan oleh pakar yang mempunyai perhatian serius terhadap ilmu-ilmu Al-Quran. Hal ini terjadi ketika mereka memahami nas Al-Quran yang bermacam-macam. Satu sisi menyatakan semua ayat Al-Quran itu muhkam, sebagaimana ditunjukkan dalam Quran surah Hud ayat 1 tadi. Sementara di sisi yang lain menyatakan bahwa semua ayat Al-Quran itu mutasyabih, sebagaimana ditunjukkan pada ayat kedua Quran surah Az-Zumar ayat 23. Namun ada juga ayat menyatakan sebagian muhkam dan sebagian mutasyabih. Quran surah Ali Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ini jelas. Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat, dan seterusnya. Kemudian perhatikan frase wama ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Dan tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya, berkata, dan seterusnya. Kita perdalam frase wama ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Artinya apa? Dan tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan Rasul dan orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang mendalam di dalam pengetahuannya. Warrasikhuna fil ilmi. Lalu perhatikan waqaf dan wasolnya. Ada mim. Berarti waqaf lazim di situ. Kalau dibaca waqaf bagaimana? Kalau dibaca wasol bagaimana? Ada di antara lafaz Allah dan warrasikhuna fil ilmi.
Tentu kalau dibaca wakaf, implikasi maknanya adalah yang mengetahui takwilnya hanya Allah saja. Sementara kalau dibaca wasol, memiliki implikasi makna yang mengetahui takwilnya selain Allah juga orang-orang yang mendalam dalam pengetahuan. Wallahu alam, pelajaran yang bisa diambil, seakan-akan ada pertentangan antara ayat-ayat yang muhkam dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Antara orang berilmu berhadapan-hadapan dengan orang-orang yang hatinya cenderung pada kesesatan. Kajian terhadap perkara-perkara yang saling berhadapan itu terjadi sudah sejak lama. Ulama telah merumuskan maknanya, apa itu muhkam, apa itu mutasyabih, untuk keluar dari dikotomi pemahaman tersebut. Sekalipun definisi dari keduanya tidak berangkat dari dalil syara', melainkan sebuah pendapat yang berangkat dari takwil, yaitu mengambil esensi dari pembahasan. Muhkam berarti jelas, maknanya terang, cepat bisa difahami, mudah dimengerti. Ayat-ayat yang memiliki satu pengertian saja, pengertiannya cuma satu saja. Ayat hukum, wajib diimani dan diamalkan. Pengertiannya disepakati dan lain sebagainya. Itu muhkam. Sementara ayat mutasyabih berarti tidak jelas. Tidak ada dalil yang bisa mengantarkan pada kepastian maknanya. Memiliki banyak pengertian. Wajib diimani tapi tidak untuk diamalkan. Sulit untuk ditafsirkan dan lain sebagainya. Jadi muhkam itu seakan-akan dia qot'i, mutasyabih itu zoni. Ya, pasti dan jelas. Kalau muhkam begitu, kalau mutasyabih tidak jelas, belum tentu maknanya gitu. Untuk memahami ayat-ayat muhkam cukup dengan banyak-banyak membaca dan mentadaburi Al-Qur'an. Sementara pembahasan ayat-ayat mutasyabih ditujukan untuk mengetahui duduk persoalannya. Kemudian kita bisa meninggalkan kesamarannya agar tidak cenderung pada kesesatan. Adapun pangkal pembahasan mutasyabih berangkat dari perbedaan dalam membaca ayat 7 dari surah Ali Imran di atas yang berdampak pada pemahaman terhadap maknanya. Yang satu membaca waqaf dan yang lain membaca wasol. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa yang mengetahui takwil Al-Quran hanya Allah saja, kedudukan wawu pada lafadz warrosikhuna fil ilmi adalah wawu istiqnaf. Wawu pada permulaan kalimat. Sementara pendapat kedua mengatakan bahwa yang mengetahui takwil Al-Quran tidak hanya Allah saja, tapi juga orang-orang yang mempunyai ilmu yang mendalam, mereka juga mampu mentakwilkan ayat-ayat mutasyabih. Hal ini karena menganggap wawu pada lafaz tersebut adalah wawu atof. Ini sudah kita bahas di pembahasan muhkam dan mutasyabih, tafsir dan takwil. Menyikapi dua pendapat yang seakan dikotomis sebagaimana di atas, Ar-Raghib Al-Asfahani yang kemudian dikutip oleh As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran menyebutkan bahwa ayat-ayat mutasyabihat terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kategori mutasyabihat yang sama sekali tidak ada jalan bagi manusia untuk mengetahuinya. Seperti waktu datangnya kiamat, hakikat surga, hakikat neraka, dan lain-lain. Yang kedua, kategori mutasyabihat yang dengan berbagai sarana manusia memiliki kemungkinan untuk mengetahuinya. Seperti kata-kata yang asing dan hukum-hukum yang ambigu. Sementara yang ketiga, kategori mutasyabihat yang berada di antara keduanya, yang hakikatnya hanya bisa diketahui oleh sebagian orang yang mendalam ilmunya. Takwil metode memahami ayat-ayat mutasyabihat. Untuk mendudukkan dua kubu yang saling kontradiktif di atas, antara kelompok pertama dan kelompok dua, maka takwil bisa menjadi alternatif jawaban yang bisa mengkompromikan keduanya. Dengan takwil, pendapat mereka sesungguhnya tidak bertentangan. Definisi takwil yang fleksibel yaitu bahwa takwil sama dengan tafsir dan atau takwil adalah esensi dari suatu perkataan, tidak boleh dirancukan ketika digunakan untuk memahami ayat-ayat mutasyabih. Bagi kelompok pertama, yaitu yang membaca waqaf, maka takwil bisa dipakai dalam arti yang kedua, yaitu esensi dari kalamullah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam saja.
Sementara bagi kelompok kedua, yaitu yang membaca wasol, maka takwil dipakai dalam pengertian yang sama dengan tafsir, yaitu antara takwil dan tafsir tidak ada perbedaan. Perbedaan terjadi hanya karena kerangka berpikir yang berbeda ketika memahami makna takwil dan mengaplikasikannya kepada ayat-ayat mutasyabihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat mutasyabihat yang maknanya menyerupai dengan makna-makna yang dijumpai di dunia. Sekalipun secara substansial, keduanya jelas memiliki perbedaan. Sebagai contoh tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Al-Malik, Al-Mutakallim, Al-Alim, dan lain-lain. Sekalipun menyerupai dengan makna yang dijumpai di dunia, namun hakikat nama-nama dan sifat-sifat Allah itu berbeda dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluk ciptaannya. Dan keseluruhan substansi dari mana nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui. Sementara manusia dengan akalnya yang terbatas berusaha mengetahui makna tersebut dengan cara mentakwilkan lafaz yang dimaksud dengan makna yang paling mendekatinya. Ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat, khususnya ayat-ayat yang terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mazhab salaf, yaitu para ulama generasi sahabat. Mereka langsung mengimani begitu saja dan mengembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan laisa kamislihi syai'un. Imam Malik pernah mengusir seseorang yang bertanya mengenai makna istiwa pada Quran surah Toha ayat 5. Lafaz istiwa sudah dimengerti, namun kaifiyahnya tidak akan pernah dimengerti. Pertanyaan ini bid'ah dan memiliki niat buruk, maka singkirkan dia dariku. Jauhkan dari majelis Imam Malik begitu. Kedua, mazhab khalaf, yaitu ulama generasi berikutnya, seperti Imam Haramain. Menurutnya bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu secara lahiriah mustahil bagi Allah. Sehingga harus ditetapkan maknanya dengan pengertian yang sesuai dan sedekat mungkin dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Menafsirkan istiwa Quran surah Toha ayat 5 dengan kemahakuasaan Allah dalam menciptakan segala sesuatu dengan tanpa susah payah. Jadi ditafsirkan Allah Maha Kuasa begitu. Dan ayat-ayat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan kita mengenai Al-Muhkam wal Mutasyabbih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.